Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Dr. Arli sudah sharing. Ternyata ya kita bisa melihat bahwa di Indonesia ini sudah lumayan banyak ya yang bisa dilakukan. Bahkan tadi juga Dr. Arli juga sudah sharing tentang penelitian ya yang Dr. Arli juga buat gitu dengan rekan-rekan yang lain ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa mengambil peran ya yang lebih banyak lagi, ya lebih signifikan lagi ketika kita mencoba untuk bersama-sama fighting COVID-19 di Indonesia. Thank you untuk sharingnya juga, Dr. Arli. Kita sudah punya banyak sekali pertanyaan, luar biasa nih kalau digabung-gabung ini ada 100 lebih. Waduh. Ya, sepertinya tentu ya saya harus mohon maaf Bapak Ibu tidak semuanya bisa kita jawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, izinkan saya mungkin untuk mencoba melihat beberapa pertanyaan di sini dan nanti mengajukan kepada para narasumber. Nah, Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, ya silakan tetap menaruh di bagian Q&A, ya, sehingga nanti kita bisa lihat dan kita akan coba beberapa pertanyaan yang mirip-mirip akan coba saya gabungkan ya dan bertanya kepada para narasumber seperti itu. Nah, oke, mungkin yang pertama ini pertanyaannya saya ajukan mungkin ke Prof. Istadi. Ya, pertanyaan dari Ibu Diah. Nah, bagaimana cara mudah dan singkat untuk mengenali tren penelitian di dunia? Nah, mungkin tadi Prof ada sedikit sharing ya tentang melihatnya itu gimana sih caranya. Nah, itu mungkin bisa di-sharing kembali kepada Ibu Diah untuk lebih mudah mengetahui hal ini. Silakan Prof. Bagaimana cara mudah ya untuk mengetahui tren penelitian di dunia? Baik, akan saya jawab ya Pak Johan. Ya, silakan Prof. Bapak Ibu sekalian, tadi kunci untuk bisa publikasi di jurnal yang bagus itu adalah tentang kontribusi kebaruan ya, itu yang paling kunci begitu ya. Tadi sudah ditegaskan oleh Dr. Arli ya. Nah, untuk bisa mendapatkan tren ya, kita untuk mencari saya itu mau riset apa ya yang kira-kira nanti bisa publishable misalnya ya. Nah, seperti itu, maka harus tadi kuncinya adalah kita searching dulu ya, searching terhadap literatur yang ada. Kira-kira orang sudah melakukan penelitian atau belum? Atau mungkin orang sudah biasa penelitian atau belum gitu kan. Salah satunya adalah misalnya kalau yang cukup global ya, yang sangat global itu adalah bisa menggunakan Scopus misalnya ya, atau menggunakan Google Scholar misalnya ya, itu juga. Cuma kalau Google Scholar kan apapun nanti keluar dari situ ya. Jadi kalau yang Scopus itu bisa lebih spesifik ya untuk yang bidang-bidang tertentu begitu ya. Kira-kira yang tren terbaru seperti apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal yang diterbitkan Elsevier itu sekarang ini kan sudah bulan Juni ya. Nah, maka jurnal-jurnal di Elsevier itu sudah menerbitkan sampai bulan Agustus. Jadi mereka itu sudah jauh cepat sekali perubahannya. Itu yang maka salah satu cara ya untuk bisa mengetahui tren yang terbaru tetap harus melihat pada jurnal-jurnal yang diterbitkan ya. Minimal Bapak Ibu membaca abstraknya. Judul dan abstraknya itu minimal seperti itu ya. Mungkin gitu Pak Johan Jang ya. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, berikutnya untuk Dr. Arli, ini ada satu pertanyaan, Prof. Dr. Arli, untuk molecular docking yang dilakukan, apakah menggunakan yang tadi Pak Arli share ya, apakah menggunakan senyawa decoy? Ya, senyawa decoy. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini SOP standar untuk memvalidasi molecular docking kita bandingkan docking senyawa obat dengan yang bukan obat gitu. Dan ternyata kalau kita bandingkan senyawa yang bukan obat itu ya senyawa decoy, dan ternyata kalau energi binding energinya ternyata lebih negatif yang senyawa decoy, berarti ya tentu saja ada parameter yang harus kita optimalkan dan metode itu belum valid. Tapi kalau kita lihat ternyata yang senyawa obatnya itu lebih valid ya, lebih delta G-nya lebih negatif ya, berarti ya itu sudah benar. Dan ada satu lagi, ini protein protease ini kan dia ada ligan yang terikat secara alami yaitu N3 gitu. Kalau ligan yang kita drug candidate itu harus
delta G-nya lebih negatif daripada tentu saja ligand yang terikat secara alami, dan itu yang sudah kita cek juga. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Arli. Nah, sekarang kembali lagi ke Prof. Tadi ini banyak pertanyaan yang kalau saya lihat-lihat, saya scroll-scroll ini banyak yang bertanya tentang best practice-nya. Ya, kalau misalnya memiliki penelitian untuk bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal dengan peringkat yang lebih tinggi, misalkan Q1 atau Q2. Nah, kira-kira boleh di-share mungkin Prof. tadi mengenai apa sih best practice-nya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Baik, terima kasih. Saya punya pengalaman menarik ya untuk teman-teman ya. Saya baru saja kira-kira 3 minggu yang lalu ya, saya ada satu paper terakhir itu publish di jurnal yang Q1 ya, dari American Chemical Society kebetulan. Apa yang menjadi pengalaman saya di situ adalah satu kunci adalah tentang kedalaman analisis, ya, kedalaman analisis. Kebetulan kalau saya bidang ilmunya kimia ya, teknik kimia begitu ya. Jadi kalau saya untuk bisa masuk yang lebih dalam kajiannya, maka memerlukan alat-alat instrumen analisis yang lebih mendukung terhadap hipotesis. Jadi kalau di teknik kimia itu ibaratnya begini, saya tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya, ya, yang dari alat itu, gitu ya. Kita tidak boleh bicara misalnya mungkin misalnya, maka itu sangat penting ini ya, supporting terhadap kedalaman analisis menggunakan alat-alat yang terbaru. Maka tadi saya di presentasi saya sampaikan bahwa kelemahan kita itu adalah penyebaran alat-alat riset yang up to date yang belum merata di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi masalah di tempat kita ya. Hanya kampus-kampus tertentu yang cukup lengkap. Misalnya di Undip ini sudah lumayan juga cukup lengkap ya di lab terpadunya Undip ya. Kebetulan saya di lab terpadu. Nah, itu cukup bisa mensupport ini. Saya punya pengalaman menarik. Kemarin itu dari submit sampai publish itu memerlukan hanya 2 bulan untuk jurnal yang dengan impact factor yang cukup tinggi ya, Q1 itu saya siasati dari situ, dari kedalaman analisisnya. Jadi idenya mungkin tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, tapi kedalaman kajiannya itu yang disupport oleh data yang jelas begitu ya. Ini yang penting, namanya itu novelty ya, novelty tapi ditunjang oleh data yang cukup kuat. Ini yang membuat kita bisa publish ke jurnal-jurnal yang bagus. Jadi kata kuncinya adalah kedalaman analisis dari sisi saintifiknya, Pak Johan. Baik, terima kasih Prof untuk sharingnya. Nah, sekarang ke Pak Arli, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya juga sepertinya menarik ya. Bagaimana cara kita mengetahui potensi antiviral dari antibiotik yang sudah diketahui efeknya terhadap COVID-19? Nah, itu kira-kira bisa nggak, Pak Arli? Apa? Efektivitas. Bagaimana cara kita mengetahui ya, potensi antiviral dari antibiotik yang efeknya sebenarnya sudah diketahui terhadap COVID-19? Ya, oke. Sekali lagi, itu memang ya saya kira teman-teman di kesehatan, di kedokteran dan farmasi lebih tahu dari saya ya. Itu kalau memang ada klaim bahwa katakan antibiotik itu bisa menjadi antiviral, apakah benar itu karena antibiotik itu sendiri atau apakah itu efek placebo? Itu yang terkadang-kadang memang mesti diklarifikasi lebih lanjut. Tapi kalau kita masuk ke bioinformatics-nya ya kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat dari molecular docking, molecular dynamics, chemical interaction study-nya. Dan kalau memang pas molecular docking itu binding energinya sangat rendah, sangat tidak signifikan, atau begitu kita run di molecular dynamics ternyata interaksinya tidak stabil, dan itu kelihatan juga di chemical interaction ya, tentu saja itu kita bisa berkata bahwa secara bioinformatics itu tidak bisa antibiotik itu kita gunakan sebagai antiviral. Tapi sekali lagi, walaupun misalnya sudah kita cek dengan pipeline bioinformatics itu ternyata itu bisa, ya tetap harus diuji coba di lab. Dan kalau untuk
antiviral essay itu kan ada tekniknya ya, maksudnya saya baru baca penelitian di Nature atau dari Universitas Berlin, mereka sudah mendesain expression system untuk SARS-CoV-2. Jadi sekarang kan kita impossible kan punya kultur virus SARS-CoV-2 itu kan saya kira nggak banyak lab di dunia ini yang punya, tapi ternyata dengan menggunakan expression system ini, selama kita punya lab BSL-3 ya kita bisa mengekspres mungkin nggak seluruh virusnya, tapi protein-protein tertentu pada virus tersebut untuk kita uji coba gitu. Itu expression system itu yang harus dimiliki, dan saya kira juga mungkin kalau di Indonesia ini ada yang punya, mungkin nggak banyak lab yang punya. Mungkin lembaga Eijkman punya ya, tapi saya kurang tahu. Karena saya baru sebulan yang lalu baca gitu, dan nggak banyak lab yang di dunia ini yang punya expression system itu. Dan itu mesti diuji coba dengan expression system itu. Saya kira begitu. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan lagi dengan Pak Arli, nggak apa-apa ya Pak? Ini ada satu lagi pertanyaan. Baru nanti terakhir Prof. tadi. Nah, bagaimana cara validasi metode yang dilakukan secara in silico, mengingat sebenarnya banyak software yang lain yang tersedia? Jadi validasi metode gitu ya, ya apakah satu metode itu sudah oke, atau ya cara validasinya gimana gitu? Ya sebenarnya dari awal harus dilakukan benchmarking test itu kan. Ada banyak indikator yang kita bisa lakukan. Ini kalau di computer science kan saya kira teman-teman IT udah lebih paham dari saya ya. Ada beberapa indikator yang bisa dites, time complexity sama satu lagi space complexity kan. Yang semakin efisien dalam konteks time complexity dan space complexity itu software yang terbaik. Selesai di situ aja kalau dari IT ya. Itu ada benchmarking test, kita memang juga sedang mempersiapkan lagi. Saya lagi ada satu artikel kita lagi di review di jurnal internasional, udah di accept tentang benchmarking test itu dalam konteks time complexity. Ada tekniknya itu ya. Atau software yang ini kita cek time complexity-nya ternyata lebih baik daripada yang lain gitu. Nah, saya kira dari indikator itu banyak sekali kalau kita baca literatur computer science itu yang mungkin kalau dulu suka baca ini ya buku PC World atau buku info komputer, mereka sering melakukan benchmarking terhadap berbagai macam software kan. Nah, itu ada metodenya kan. Misalnya kalau benchmark selain software, hardware juga bisa dilakukan dengan benchmarking GPU gitu misalnya. Sama dengan misalnya docking gitu kan. Docking pun juga sama, juga ada tekniknya. Misalnya kita mau men-search struktur 3 dimensi. Database mana yang paling cepat nih, itu juga kita cek dari time complexity-nya gitu. Tapi intinya gini sih, regardless software yang digunakan, misalnya kita validasi ya hasilnya mesti sama gitu. Maksudnya ada sesuatu yang salah kalau kita gunakan 10 software itu menghasilkan hasil 10 hasil yang berbeda. Itu makanya mesti dicek parameternya. Apakah ke 10 software yang digunakan itu menggunakan parameter yang sama? Jangan-jangan misalnya e-value-nya yang software satu lebih ketat, yang satunya lebih longgar, atau ada parameter yang ternyata yang satu default, yang satu enggak, ya tentu aja akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi harus kalau kita melakukan benchmarking itu kondisinya harus sama. Ya nggak mungkin benar-benar sama sih, tapi harus apple to apple. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arli. Nah, pertanyaan ini terakhir untuk Prof. Istadi. Ya. Kalau seorang peneliti, misalnya mempublikasikan penelitiannya di jurnal yang berbayar dibandingkan dengan jurnal yang gratis, pengaruh atau tidak sih terhadap kualitas dari jurnal tersebut? Baik. Kalau saya pilih yang gratis ya. Kalau saya pilih yang open access ya, karena open access juga banyak yang bagus kok ya. Misalnya kalau di Elsevier itu kan penulis tidak membayar ya, tidak membayar itu yang, tapi juga ada pilihan open access. Nah, kalau open access berarti penulisnya yang membayar. Nah, cuma mahal juga Pak Johan.
Nah, kalau saya di Elsevier misalnya ya ada 2 opsi ya, ada yang open access, berarti nanti kan full text saya itu kan diakses secara free ya oleh semua pembaca. Nanti juga citasinya juga akan dapat lebih banyak tentunya. Tapi itu membayarnya cukup mahal juga. Nah, ada juga yang defaultnya itu adalah pembaca subscribe ya, pembaca subscribe, tapi penulisnya tidak membayar. Nah, kalau saya pilih yang tidak membayar dulu lah. Kecuali saya memang mengharapkan supaya ini segera dibaca banyak orang. Nah, itu lain cerita gitu ya. Nah, tapi juga ada beberapa jurnal yang defaultnya memang open access, tidak membayar, itu juga ada. Jadi usahakan yang open access. Jadi belum tentu kalau yang membayar itu terus dikatakan apa-apa, enggak juga. Karena ada indikator-indikator yang lain yang perlu di-match-kan yang termasuk kriteria yang predatory seperti itu. Kan membayar dan tidak kan masalah ini bagaimana mengaksesnya begitu kan, itu yang permasalahannya. Tapi yang jurnal yang fully open access juga banyak yang bagus begitu. Itu Pak Johan ya. Ya, terima kasih Prof. Istadi ya. Bapak Ibu semua pertanyaannya masih banyak sekali. Mohon maaf memang kita tidak bisa menjawab satu persatu. Pertanyaan itu. Iya, Pak Ari sama Prof. Istadi bisa lihat ya masih ada 100 pertanyaan. Luar biasa. Aduh. Nah, baik, karena waktu yang sangat terbatas ya, jadi kami mohon maaf tidak semua pertanyaannya bisa dijawab satu persatu, meskipun masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang bagus-bagus diajukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, ya saya ya karena keterbatasan waktu juga memang harus menutup ya webinar ini. Kalau boleh Pak Arli mungkin boleh stop sharing sehingga saya bisa sharing kembali. Stop sharing gimana? Oh ya, stop share. Oke, sorry. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi ya terima kasih ya meskipun ini waktunya singkat tapi kita bisa belajar banyak dari Prof. Istadi, dari Pak Arli ya yang sudah banyak sharing dengan kita semua. Nah, izinkan saya dengan Bapak Ibu semua sharing beberapa pengumuman-pengumuman penting dan juga mungkin bisa sekaligus merangkum ya hasil dari webinar kita pada sore hari ini ya. Jadi sebentar Bapak Ibu, ini saya share kembali. Nah, mungkin untuk merangkum ya apa yang sudah kita bicarakan secara umum saja gitu ya. Apa sih peran kita sebagai peneliti atau dosen peneliti atau bahkan para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan penelitian di dalam kasus kita fighting COVID-19. Nah, kita mungkin bisa start ya tadi secara overall, ya secara garis besar, Prof. Istadi menyampaikan ya bahwa publish-lah high quality research, ya berdasarkan expertise dari Bapak Ibu. Expertise-nya bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa bioinformatika mungkin, kimia mungkin, medical, bahkan yang tadi di banyak pertanyaan saya lihat, ya banyak pertanyaan tentang bagaimana dengan sosiologi, bagaimana dengan psikologi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut juga tentunya kita mengharapkan banyak sekali rekan-rekan para peneliti yang juga bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitian seperti ini. Nah, karena high quality publication itu artinya ya higher chance to be cited, higher numbers of citation itu juga artinya better impact to society in general. Itu yang kita harapkan bersama. Kemudian yang kedua, ya tadi juga banyak disampaikan ya bahwa berkolaborasilah dengan researcher-researcher lainnya. Bisa mungkin yang field-nya sama atau bahkan mungkin yang cross gitu ya. Nah, karena collaboration akan leads to better and wider impact yang tadi Prof. Istadi sudah sampaikan dan juga sudah ditunjukkan juga oleh Dr. Arli gitu ya tentang penelitian beliau berkolaborasi dengan para peneliti lainnya sehingga bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang punya impact yang lebih besar gitu. Dan terakhir tentunya bring your research into society, apapun risetnya, apapun field of expertise-nya. Ya, tapi tentunya tetap follow ethical and legal rules, bukan bypassing the system yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Arli. Ya, boleh cepat gitu ya kita bikin penelitian yang simple, ya, yang ada dampaknya, tapi bukan berarti kemudian kita bypass the system. Nah, mungkin itu conclusion secara umum yang bisa saya sampaikan, ya berdasarkan sharing yang sudah diberikan oleh Prof. Istadi dan juga Dr. Arli. Nah, terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya, ya semoga memberikan insight, memberikan satu
pengetahuan baru dan semangat untuk kita sama-sama bisa fight COVID-19 sebagai researcher. Nah, untuk menutup, ya tentunya saya ingin menyampaikan announcement kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah hadir. Yang pertama, ya saya mungkin mengulang kembali bahwa ya kami di Elsevier sangat terbuka untuk connect lebih lanjut dengan Bapak Ibu semua. Ya, jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, ya tadi saya lihat di pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak sekali pertanyaan, ya misalkan seputar Scopus atau seputar Science Direct atau seputar publikasi. Nah, itu silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi saya ya via email yang sudah saya lampirkan di slide ini. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, support yang lebih lanjut dari Elsevier, misalkan membuat webinar misalkan, atau kolaborasi dengan universitas, ya, lembaga Bapak Ibu, baik itu dalam level universitas atau fakultas, atau bahkan mungkin untuk para mahasiswa, itu silahkan juga bisa menghubungi saya. Ya, tinggal ya email saya saja, ya mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, kemudian ya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya tentang bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu. Nggak perlu malu-malu Bapak Ibu ya untuk email ke saya ya sehingga kita bisa melanjutkan pembicaraan kita lebih lanjut. Ya karena mungkin di forum seperti ini waktunya tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini adalah expert series yang kami berikan ya khusus untuk Indonesia, baik expert series 1 dan 2. Nah, tadi saya juga lihat ada di chatting dan beberapa pertanyaan yang bertanya mengenai acara-acara selanjutnya akan